ngobrol tentang moderasi beragama. Adanya moderasi beragama adalah membuat seseorang dapat memahami dan menghargai perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat. Hal ini membuat seseorang menjadi lebih terbuka terhadap pandangan orang lain dan berusaha untuk menjalin hubungan yang harmonis tanpa memandang agama. Moderasi beragama menjadi salah satu cara dalam mewujudkan keseimbangan antara aspek material dan aspek spiritual yang ada dalam diri seseorang. Dengan demikian, seseorang dapat menjalankan ajaran agama dengan seimbang dan memperkuat hubungannya dengan Tuhan serta dengan sesama umat manusia. Indonesia merupakan negara yang majemuk, banyak agama yang tumbuh di dalamnya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita jumpai ada konflik yang terjadi antar umat beragama. Hal ini terjadi akibat adanya ketidakpahaman dan ketidaktoleran antar umat beragama. Konflik Poso bertepatan dengan pecahnya kerusuhan di Indonesia pada tahun 1998. Tepatnya pada malam Natal 24 Desember, seorang pemuda asal Lambogia bernama Roy Buntu Bisalemba menikam seorang muslim bernama Ahmad Ridwan. Setelah kejadian tersebut, pemuka agama kedua belah pihak sepakat akar masalah kerusuhan adalah minuman keras. Kemudian, pihak kepolisian menyita dan menghancurkan ribuan minuman keras itu. Namun beberapa hari setelahnya, pemuda muslim menemukan sebuah toko miras yang dijaga pemuda Kristen. Akhirnya terjadi bentrokan antara kedua belah pihak. Kemudian pada 27 September 1998, bentrokan terjadi lagi. Dipimpin oleh Herman Parimo yang merupakan anggota DPRD Poso, ia memobilisasi sekelompok orang beragama Kristen menaiki truk. Setelah itu, pada April tahun 2000 digelar persidangan Bupati Afgar Patanga. Dalam persidangan, Patanga didakwa menyalahgunakan dana dari program kredit pedesaan. Terdapat rumor sebagian dana digunakan menyewa massa untuk menyerang gedung peradilan dan membakar dokumen-dokumen penting. Pada 15 April, anggota DPRD Provinsi dari PPP, Cailani Umar, memprediksi akan terjadi lebih banyak kekerasan jika calon bupati saat itu Damsik Lajani tidak terpilih. Keesokan harinya, seorang pemuda muslim mengaku diserang sekelompok pemuda Kristen. Tak terima, pemuda Islam pun membalas dan terjadi bentrokan. Kapolres Poso pun akhirnya mendatangkan Brimob dari Palu. Sebanyak 7.932 rumah ikut hancur dan 510 fasilitas umum hangus terbakar. Kerusuhan berakhir pada 20 Desember 2001 dengan ditandatanganinya Deklarasi Malino yang diinisiasi oleh Yusuf Kala. Cuplikan video tadi merupakan salah satu sejarah kelam yang terjadi di negara kita beberapa tahun sebelumnya, di mana antar umat beragama saling serang dan tidak hidup berdampingan secara harmonis. Konflik semacam tadi masih sering kita jumpai terjadi di tengah-tengah masyarakat. Belajar dari sejarah tersebut, kita sebagai generasi milenial dan generasi penerus bangsa harus mampu menunjukkan sikap toleransi dalam beragama. Banyak daerah di Indonesia yang masyarakatnya heterogen tetapi dapat hidup berdampingan secara harmonis. Inilah Masjid Al-Mukarrabin dan Gereja Kristen Muria Indonesia GKMI di Jalan Kolonel Sunandar, Desa Winong, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Uniknya, masjid dan gereja yang saling berhadapan ini seakan menyatu dengan adanya kanopi. Keberadaan kanopi yang menghubungkan kedua tempat ibadah ini dibangun sekitar 8 tahun belakangan dan menjadi simbol persatuan antar umat Muslim dan Kristiani di Desa Winong. Gereja Kristen Muria Indonesia ini dibangun pada 1991 silam, menyusul Masjid Al-Mukarrabin pada 2002. Kanopi ini menjadi saksi teduhnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Di Kota Palangkaraya, masyarakatnya juga sangat toleransi dalam perayaan hari besar agama umat lain. Bisa kita lihat ketika masyarakat Muslim merayakan hari besar keagamaan,
peringatan 1 Muharram dengan mengadakan pawai, semua disambut baik oleh masyarakat. Begitu pula jika masyarakat umat Hindu melaksanakan hari besar agamanya, seluruh masyarakat juga akan ikut berpartisipasi. Nah, sahabat, jika kita bisa hidup berdampingan secara harmonis antar umat beragama, kenapa kita harus saling menyakiti, saling serang, dan saling bercerai-berai? Bukankah negara ini akan menjadi negara yang maju jika kita sebagai umat beragama hidup rukun di dalamnya? Salam moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.